Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita sangat bersukacita oleh karena ada Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kita tahu dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Ada banyak sekali bencana alam, banyak penyakit yang dialami oleh manusia. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus hadir di dunia untuk membawa pekabaran indah itu, melepaskan dunia dari genggaman dosa. Ya. Ketika Yesus hadir di dunia, dia banyak melakukan satu hal. Khususnya bisa kita pelajari di dalam Markus 7 ayat yang ke-31 sampai yang ke-37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita baca dalam ayat yang 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebelumnya Yesus juga melakukan satu mukjizat, yaitu menyembuhkan anak yang berat, perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Oleh karena imannya yang dia taruh kepada Yesus, sehingga terjadilah mukjizat di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika itu juga hal yang sama terjadi. Ayat yang ke-30 dikatakan, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, betapa pedulinya saudara-saudara kita yang berada pada saat itu pada orang yang tuli dan gagap berbicara. Sehingga pada waktu Yesus datang ke tempat itu, dia datang lalu membawa orang tuli itu kepada Yesus. Karena mereka tahu dan mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Lalu dalam ayat yang ke-3, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba orang itu. Nah, Yesus mulai untuk melakukan suatu reaksi, ya. Dalam ayat yang ke-34, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Ya, inilah yang dilakukan Yesus. Yesus taruh tangannya di atas telinga orang itu, lalu meludah dan mengadakan suatu mukjizat pada orang itu. Apa yang terjadi pada orang itu? Ayat yang ke-35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Inilah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Orang yang tadinya tidak bisa mendengar, orang yang tadinya gagap berbicara, akhirnya terjadi suatu mukjizat pada orang itu, sehingga dia dapat mendengar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang Yesus lakukan. Manusia sekarang masih terjerat di dalam dosa, sehingga banyak penyakit yang terjadi pada diri orang. Ada yang tuli, ada yang gagap berbicara, ada yang buta, ada yang merasakan penyakit yang banyak. Dan Yesus hadir untuk melepaskan semua dan menyembuhkan saya, saudara, dan kita semua. Saudara yang dikasih, ada banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dari perikop ini. Bagaimana hanya Yesus adalah satu-satunya harapan kita di dunia ini, agar kita dapat terlepas dari dosa, terlepas dari penyakit-penyakit yang membawa kita kepada kematian. Saudaraku, jika Anda sakit pada saat ini, datanglah kepada Yesus. Jika ada teman-teman saudara yang sakit,
ataupun ada mereka yang belum mengenal firman kebenaran Tuhan, datang kepada Yesus. Bawa teman-teman saudara untuk datang kepada Yesus, sehingga Yesus akan membawa satu pengharapan kepada saudara. Dan mukjizat akan terjadi kepada saudara, saya, dan kita semua. Itulah yang seharusnya akan kita dapat lakukan. Ya, mukjizat akan terjadi jika kita mau datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku, mungkin masih banyak yang belum mendapatkan firman Tuhan. Telinganya masih tertutup oleh firman Tuhan. Bawalah orang itu datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mengatakan, terbukalah. Dan saudara-saudara kita itu akan mengetahui firman kebenaran Yesus. Dan dengan seperti itu, mulut yang tadinya gagap berbicara, telinga yang tadinya tidak bisa mendengar, maka akan terbuka akan firman Tuhan. Dan dia juga akan terbuka mulutnya untuk bisa membagikan kasih Tuhan kepada kita, sehingga dunia akan mendapatkan satu pengharapan dalam Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian ayat yang 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya mendengar. Jika saudara datang kepada Yesus, maka saudara juga akan mengatakan, puji Tuhan, haleluya, mukjizat telah terjadi dan hidupku sudah diubahkan. Inilah yang diinginkan oleh Yesus. Dan ketika kita merasakan, tentunya kita semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, inilah saat kita untuk kembali datang kepada Yesus. Karena Yesuslah satu-satunya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman ini akan sangat berguna jika kita dapat terapkan itu dalam hidup. Oleh karena itu, mari setiap firman kebenaran yang kita dengarkan dari saudara-saudari kita atau dari mana saja itu, mari kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi jauh. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jika saudara tergerak hatimu untuk mempelajari firman Tuhan lebih dalam, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini, dan kita akan dapat berbincang-bincang